Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan tentang pengendalian intern. Sebelumnya kelompok kami beranggotakan 4 orang yaitu Indah Aprilia Ningsih, Fitria Mufidah, Ifna Aisyatun Novalia, David Zainal Anwar. Materi yang akan kami bahas meliputi pengertian dari pengendalian intern, elemen-elemen yang penting dalam pengendalian intern, hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup, keterbatasan pengendalian intern entitas. Pengertian pengendalian intern. Pengendalian intern adalah sebagai suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut ini. A. Keandalan pelaporan keuangan. B. Efektivitas dan efisiensi operasi. C. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku IAPI. Elemen-elemen penting dalam pengendalian intern. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir pemantauan. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan memengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal berikut. 1. Integritas dan nilai etika. 2. Komitmen terhadap kompetensi. 3. Partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit. 4. Struktur organisasi. 5. Pemberian wewenang dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Penaksiran risiko. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencangkup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan pelaporan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini. 1. Perubahan dalam lingkungan operasi. 2. Personel baru. 3. Sistem informasi yang baru atau diperbaiki. 4. Teknologi baru. 5. Lini produk-produk atau aktivitas baru. 6. Restrukturisasi korporasi. 7. Operasi luar negeri. Dan terakhir standar akuntansi baru. Aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini. 1. Review terhadap kinerja. 2. Pengolahan informasi. 3. Pengendalian fisik. 4. Pemisahan tugas. Future, auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami 1. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan. 2. Bagaimana transaksi tersebut dimulai. 3. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi. 4. Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan ke dalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik, seperti komputer dan elektronik data interchange, yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi. Pemantauan. Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencangkup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Hubungan pengendalian dengan ruang lingkup, skope, pemeriksaan. Jika pengendalian intern suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang besar, dalam arti risiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk mencegah kemungkinan tersebut,
Jika dari hasil pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern perusahaan, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian intern tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas skope pemeriksaannya pada waktu melakukan substantif tes. Bagaimana melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern? Pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan oleh akuntan publik. Karena baik buruknya pengendalian intern akan memberikan pengaruh yang besar terhadap 1. Keamanan aset perusahaan. 2. Dapat dipercaya atau tidaknya laporan keuangan perusahaan. 3. Lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntan. 4. Tinggi rendahnya audit fee. 5. Jenis opini yang akan diberikan akuntan publik. 3 cara yang digunakan akuntan publik dalam melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern. 1. Internal Control Questionnaires. Satu set ICQ yang standar, yang bisa digunakan untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian intern di berbagai jenis perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan dalam ICQ diminta untuk dijawab ya, tidak atau tidak relevan. 2. Flowchart, menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan prosedur di suatu unit usaha. Setelah flowchart dibuat, auditor harus melakukan walkthrough, yaitu mengambil 2 atau 3 dokumen untuk mengetes apakah prosedur yang dijalankan sesuai dengan apa yang digambarkan dalam flowchart. 3. Naratif. Dalam hal ini auditor menceritakan dalam bentuk memo, sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan. Cara ini biasa digunakan untuk klien kecil yang pembukuannya sederhana. Keterbatasan pengendalian intern entitas. Pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut. Di samping itu pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi di antara 2 orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian intern. Faktor lain yang membatasi pengendalian intern adalah biaya pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Oleh karena itu, manajemen melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan dalam menilai hubungan biaya manfaat tersebut. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan?